Teman-teman, pernah nggak sih kalian bertanya-tanya, kenapa saat kita memegang gelas berisi minuman yang panas, tangan kita merasakan panas juga? Secara fisika, tangan kita merasakan panas dikarenakan adanya kalor yang merambat dari minuman ke gelas, kemudian ke tangan kita. Kalau begitu, apa yang dimaksud dengan kalor? Kalau teman-teman penasaran, ikuti terus ya videonya. Halo teman-teman, Tabik pun. Perkenalkan, nama saya Karisa Nabirawati Sitindaon. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang kalor yang memuat beberapa subbab, yaitu sebelum memulai materi, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Teman-teman, di awal video tadi kita telah mengetahui saat kita memegang gelas berisi minuman yang panas, tangan kita merasakan panas dikarenakan adanya kalor. Kalau begitu, apa yang dimaksud dengan kalor? Kalor adalah energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Dalam satuan internasional, kalor dinyatakan dengan joule atau satuan lainnya ialah kalori. Teman-teman, saat kita mempelajari tentang kalor, kita juga akan mempelajari tentang kalor jenis dan kapasitas kalor. Apa yang dimaksud dengan kalor jenis? Kalor jenis adalah kemampuan suatu benda untuk melepas dan menerima kalor. Atau definisi lainnya adalah banyaknya kalor yang diserap oleh 1 kg zat untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius. Kemudian untuk kapasitas kalor adalah jumlah kalor yang diserap oleh benda bermassa tertentu untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius. Untuk menentukan kalor jenis suatu zat, kita dapat menggunakan sebuah alat yang bernama kalorimeter. Kurang lebih bentuknya seperti ini. Teman-teman tahu nggak sih dasar hukum dari kalor? Dasar hukum dari kalor adalah asas Black. Pada tahun 1760, seorang ilmuwan asal Skotlandia bernama Joseph Black berhasil merumuskan suatu konsep tentang aliran kalor dari dua zat yang berbeda suhu. Saat ini konsep itu kita sebut dengan asas Black. Asas Black menyatakan jumlah kalor yang dilepaskan oleh zat bersuhu tinggi sama dengan jumlah kalor yang diterima oleh zat bersuhu lebih rendah. Secara matematis dinyatakan sebagai berikut. Baik teman-teman, hukum asas Black berlaku pada campuran dua benda yaitu benda bersuhu tinggi dan benda bersuhu rendah. Seperti kita misalkan campuran air panas, kemudian dicampur air dingin yang menghasilkan air hangat. Di sini kita misalkan air panas adalah T1, air dingin adalah T2, dan air hangatnya adalah TC. Nah, di sini berlaku Q lepas sama dengan M1 dikali C1 dikali delta T-nya ialah T1 min TC. Kemudian untuk Q terima adalah M2 dikali C2 dikali delta T yaitu TC min T2. Di sini teman-teman jangan sampai terbalik. Delta T untuk Q lepas ialah T1 atau air panas dikurang TC atau air hangat, air hasil campurannya. Sedangkan Q terima, delta T-nya adalah TC min T2 atau air dingin. Dari sini kita simpulkan berlaku Q lepas sama dengan Q terima. Atau dapat kita simpulkan dari rumusnya juga ialah M1 dikali C1 dikali T1 min TC sama dengan M2 dikali C2 dikali TC min T2. Demikian. Teman-teman, setelah kita mempelajari dasar hukum kalor, kita juga perlu mempelajari pengaruhnya. Kalor dapat menyebabkan 3 hal, yaitu perubahan suhu, perubahan wujud, dan perubahan ukuran atau pemuaian. Seperti ini. Yang pertama ada perubahan suhu.
Kalor yang diperlukan untuk mengubah suhu suatu benda dirumuskan dengan Q sama dengan M dikali C dikali delta T, di mana Q sama dengan kalor dengan satuan Joule atau kalori. M sama dengan massa benda dengan satuan kilogram. C sama dengan kalor jenis benda dengan satuan Joule per kilogram derajat Celcius. Dan delta T adalah perubahan suhu dengan satuan derajat Celcius. Perlu teman-teman ketahui, 1 kalori sama dengan 4,2 Joule. Sedangkan untuk kalor jenis sama dengan 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius atau sama dengan 1 kalori per gram derajat Celcius. Yang kedua ada perubahan wujud. Untuk perubahan wujud, kalor dapat menyebabkan perubahan wujud zat antara lain melebur atau mencair, menguap, membeku, mengembun, menyublim, dan mengkristal. Di sini ada bagannya dapat teman-teman pahami. Kemudian, untuk perubahan wujud melebur dapat dirumuskan dengan Q sama dengan M dikali L. Sedangkan untuk menguap dapat dirumuskan Q sama dengan M dikali U. Dengan keterangan L sama dengan kalor lebur dan U sama dengan kalor uap. Setelah perubahan suhu dan perubahan wujud, yang terakhir ada pemuaian. Apa sih itu pemuaian? Setiap benda akan mengalami pemuaian atau pertambahan ukuran saat dipanaskan. Nah, pemuaian ini meliputi 3 hal, yaitu pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. Yang pertama ada pemuaian panjang atau pertambahan panjang. Dapat dirumuskan dengan delta L sama dengan L0 dikali alfa dikali delta T. Dengan keterangan delta L sama dengan pertambahan panjang atau satuannya meter. L0 sama dengan panjang awal dan alfa sama dengan koefisien muai panjang. Delta T sama dengan perubahan suhu dengan satuan derajat Celcius. Kemudian untuk pertambahan luas dapat kita rumuskan dengan delta A sama dengan A0 dikali beta dikali delta T. Dengan keterangan delta A sama dengan pertambahan luas dengan satuan meter kuadrat. A0 sama dengan luas awal dan beta sama dengan koefisien muai luas. Kemudian yang terakhir ada pemuaian volume atau pertambahan volume. Dapat kita rumuskan dengan delta V sama dengan V0 dikali gamma dikali delta T. Dengan keterangan delta V sama dengan pertambahan volume dengan satuan meter kubik, V0 sama dengan volume awal, dan gamma sama dengan koefisien muai volume. Dapat teman-teman ketahui pula kalau beta sama dengan 2 kali alfa dan gamma sama dengan 3 kali alfa. Baik teman-teman, untuk melatih kemampuan kalian dalam memahami materi tentang kalor, mari mengerjakan beberapa soal sebagai berikut. Untuk nomor 1 jawabannya D, karena massa jenis zat tidak mempengaruhi kenaikan suhu suatu benda. Untuk nomor 2, es bermassa 250 gram bersuhu min 5 derajat Celcius dipanasi hingga melebur menjadi air bersuhu 0 derajat Celcius. Jika kalor jenis es 0,5 kalori per gram derajat Celcius dan kalor lebur es adalah 80 kalori per gram, tentukan kalori yang diperlukan untuk proses tersebut. Di sini kita telah mengetahui massa jenis, dan kemudian kalor leburnya. Sekarang kita ditanya ialah kalor yang diperlukan untuk proses tersebut. Di sini kita menggunakan grafik perubahan wujud dan perubahan suhu. Dari soal tersebut kita mengetahui yang pertama di titik A itu adalah berbentuk es. Kemudian dari titik A ke titik B terjadi perubahan suhu namun tidak dengan perubahan wujud. Jadi di titik B tetap es. Kemudian dari titik B ke titik C ada terjadi perubahan wujud dari es ke air yang disebut melebur. Di sini kita mengetahui titik A ke titik B adalah Q1, sedangkan titik B ke titik C adalah Q2. Sekarang kita tinggal menghitung Q-nya masing-masing.
Yang pertama Q1 adalah M dikali CS dikali delta T, atau 250 dikali 0,5 dikali 0 min 5. Di sini 250 dikali 0,5 sama dengan 125, sedangkan 0 min 5 sama dengan 5. Jadi jawabannya 625 kalori. Sedangkan Q2 sama dengan M dikali L, atau 250 dikali 80 sama dengan 20.000 kalori. Untuk kalor total yang diperlukan adalah Q1 tambah Q2. Jadi 20.000 ditambah 625 adalah 20.625 kalori. Baik, untuk lebih melatih kemampuan kalian, mari mengerjakan soal berikut secara mandiri dengan menekan tombol pause untuk memulai mengerjakan soal. Silakan. Pada soal ini ditanyakan jika 80 gram air suhunya 20 derajat Celcius dicampur dengan 40 gram air yang suhunya 80 derajat Celcius, maka berapa suhu air campurannya? Di sini kita menggunakan hukum asas Black, yaitu Q lepas sama dengan Q terima, atau secara matematis yaitu M1 kali C1 kali T1 min TC sama dengan M2 kali C2 kali TC min T2. Kita mengetahui Q lepas biasanya adalah zat yang bersuhu lebih tinggi, sedangkan Q terima adalah zat yang bersuhu lebih rendah. Di sini massa jenisnya selalu sama, jadi kita bisa coret C1 dan C2-nya. Sekarang kita tinggal substitusikan sesuai dengan yang kita ketahui dari soal, yaitu Q lepas adalah zat yang bersuhu lebih tinggi, yang memiliki gram 40 gram dengan suhu 80 derajat Celcius, sedangkan untuk yang bersuhu lebih rendah itu memiliki massa 80 gram air dan suhunya 20 derajat Celcius. Di sini 40 dan 80 bisa saling kita bagi, jadi tinggal dicoret, disisakan 2. Kemudian kita bisa kalikan, jadi 80 min TC sama dengan 2 TC min 40. Di sini TC-nya kita bisa satukan, jadi 80 plus 40 sama dengan 2 TC plus TC. Di sini jadi jawabannya 120 min 3 TC. Jadi dapat disimpulkan TC sama dengan 40 derajat Celcius. Baik teman-teman, setelah mempelajari tentang kalor, kita sekarang menyadari betapa banyaknya teknologi rumah tangga yang berhubungan dengan kalor. Contohnya ada setrika, ada termos, ada panci, dan juga ada tanur pembakaran. Nah teman-teman, pasti sering menggunakan setrika untuk membuat pakaian kita menjadi lebih rapi, agar kita pun dapat lebih percaya diri saat kita mengenakannya. Nah, apakah teman-teman tahu bahwa setrika juga adalah salah satu aplikasi dari kalor, yaitu dengan menerapkan perubahan dari energi listrik menjadi energi panas, yaitu dari saklar kemudian dialirkan ke setrika, kemudian dari elemen panas secara konduksi dia akan mengarahkan panas ke penghantar panas, yaitu besi yang ada di bawah setrikaan, sehingga kita pun dapat merapikan pakaian kita dengan lebih mudah. Kalau begitu ternyata fisika sangat dekat ya dengan kehidupan kita. Tanpa fisika, kehidupan kita pun tidak akan menjadi maju seperti sekarang. Kita memasuki waktu diskusi. Untuk memulai diskusi, silahkan pause video ini. Nah, untuk teman-teman, jangan lupa belajar ya, dan tetap rajin membaca bukunya. Walau sekarang kita melakukan pembelajaran tatap muka untuk setengah kelas, namun semangat kita tidak boleh padam, dan hanya diri kita sendiri yang mampu membekali diri dengan lebih banyak ilmu pengetahuan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini hingga akhir. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan. Saya akhiri, stay healthy, stay safe, and never give up on your dreams. Terima kasih.